Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatur Rahman, Prodi PAI semester 3, ingin menjelaskan biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah ulama besar dalam bidang agama. Dia termasuk salah seorang terpenting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Al-Ghazali lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Gazela, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khorasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan wafat di Tabristan, sebuah wilayah di Provinsi Tus, pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Selanjutnya karya-karya beliau. Yang pertama, bidang teologi seperti Al-Ijtihad fil Al-I'tiqad, Al-Istikhos fi Al-Ittihad. Yang kedua, bidang tasawuf, Kimia As-Sa'adah atau kimia kebahagiaan, Miskayat Al-Anwar atau relung cahaya. Kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf. Yang ketiga, bidang filsafat, Maqasid Al-Falsifah atau tujuan filsafat, sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Tahfidz Al-Falsifah atau keracuan filsafat. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan pada filsuf masa itu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu peranan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah: pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Menurut seorang anak, tergantung kepada orang tua dan anaknya yang mendidiknya. Al-Ghazali mengatakan jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak ini menjadi baik. Sebaiknya jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek. Pentingnya pendidikan ini didasarkan pada pengalaman hidup Al-Ghazali sendiri, yaitu sebagai orang yang tumbuh menjadi ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang disebabkan karena pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Tujuan utama pendidikan Islam itu adalah bertagarub kepada Allah Sang Khalik, dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan itu tampak bernuansa religius dan moral tanpa mengabaikan masalah duniawi. Yang ketiga, tentang mendidik anak, Al-Ghazali berpendapat lain, yaitu bahwa anak dilahirkan tanpa dipengaruhi oleh sifat-sifat herediter kecuali hanya sedikit sekali, karena faktor pendidikan. Lingkungan dan masyarakat merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi sifat-sifat anak. Pendapat beliau ini sejalan dengan pendapat para ahli psikologi yang mengingkari adanya pengaruh faktor keturunan. Sebenarnya Al-Ghazali dalam pendapatnya yang mengaitkan dengan pengaruh faktor keturunan dan lingkungan sungan itu telah mendahului para ahli ilmu jiwa dan pendidikan berabad-abad sebelumnya. Pendapat beliau ini diperkuat oleh kedalaman pengaruh agama yang beliau analisis mengenai pembentukan akhlak anak. Atas dorongan keinginan beliau menjaga anak dari dampak lingkungan, maka beliau membuat program khusus untuk pendidikan anak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.